Salam Mas Bro dan Mbak Bro. Hari ini kita akan ngobrol tentang apakah saya, Mas Bro atau Mbak Bro sekalian, untuk kita semua harus paham SEO. Obrolan kali ini adalah lanjutan dari obrolan kita sebelumnya, yaitu 3 alasan kenapa pemula cenderung takut belajar SEO. Baiklah, mari kita mulai. Kalau kita ngomongin soal harus paham atau nggak soal SEO, pada akhirnya akan ada dua kubu sih. Kubu harus dan nggak harus. Setelah kita belajar apa yang sudah ditulis sama Mas Bro Darmawan di tulisannya, dia sih bilang harusnya ya nggak semua orang perlu belajar SEO. Sedangkan kita dari kita sendiri menilai semua orang ya harus belajar SEO. Sebelum kita masuk ke materi, alasan sederhananya pertama adalah sekarang semua orang harus punya media sosial harusnya. Bahkan channel YouTube semua orang harus punya untuk sharing apa yang menjadi isi pikirannya, apa yang mereka lakuin setiap hari. Tapi kalau kita ngomongin dulu, nggak semua orang berpikir seperti itu. Tapi semakin hari, semakin kesini, semua orang akan butuh. Kalau dulu tingkat kebutuhannya orang nggak semua harus punya handphone. Dulu cuma orang tua yang punya. Sekarang pada akhirnya semua orang perlu begitu. Baiklah, mari kita masuk ke materinya. Kenapa harus? Ini pendapat dari kita sendiri. Karena semua orang butuh SEO. Baiklah, maksudnya apa? Siapapun kita dan bidang apapun yang kita geluti, pada akhirnya semua orang akan butuh SEO. SEO kita buat spesifik pada dua hal, konten dan juga traffic. Pada hari-hari ini, semua orang akan selalu berinteraksi dengan yang namanya mesin pencari. Jadi, ketika orang masuk ke mesin pencari, pasti mereka butuh informasi gitu. Ya karena semua orang butuh informasi, ya sebaiknya semua orang ya belajar SEO supaya mereka bisa menyediakan informasi sama orang-orang yang membutuhkan informasi itu. Jadi kita perlu buat website dan perlu buat blog. Itu yang pertama. Dan yang kedua, SEO berhubungan lagi sama traffic. Semua orang pada akhirnya, meskipun mereka pada akhirnya fokus sama kualitas aja, tapi pasti akan butuh kuantitas, yaitu traffic. Jadi, contoh misalnya, kalau kita bahas yang benar-benar fokus pada kualitas, misalnya jualan perhiasan misalnya, atau sekolah internasional yang fokus pada anak-anak yang berbakat, anak-anak yang kaya gitu. Tapi pada akhirnya mereka kan butuh juga makin banyak orang-orang pintar, semakin banyak orang-orang kaya yang akan masuk untuk ke sekolah internasional itu, yang akan membeli perhiasan-perhiasan itu, kayak gitu. Pada akhirnya semua orang akan membutuhkan dua-duanya, butuh kualitas dan juga butuh kuantitas. Jadi semua orang butuh SEO. Itu pendapat kita. Tapi kalau kita melihat secara dari sudut pandang lain, bisa dibilang nggak harus gitu. Ada memang. Ada yang butuh SEO dan ada yang nggak butuh SEO. Yang butuh SEO, yang nggak butuh SEO seperti apa? Kita coba riset, kita menemukan 4 segmen sih. Ada hiburan, humor, blog personal, cerita fiksi, dan juga situs berita. Kalau kita ngomongin humor misalnya kan nggak akan selalu spesifik satu kata kunci berhubungan sama semua hal gitu. Humor akan pasti beda-beda. Karena tergantung dengan pengalaman, pola pikir orang-orang yang membuat humor atau yang mengalami hal-hal lucu misalnya. Tetapi kalau kita melihat dari sisi SEO, kita bisa pakai daftar humor atau contoh-contoh humor. Pasti nanti akan diarahkan ke website-website humor. Selanjutnya, blog personal. Kalau kita ngomongin misalnya orang-orang yang menulis tentang hal pribadi yang dialami, pasti akan sedikit orang yang mencari kata kunci tentang blog personal. Tapi kalau kita misalnya ingin mencari tulisan-tulisan tentang blog tertentu, kita bisa membuat curhatan Panji Pragiwaksono misalnya, atau kalau kita lupa nama websitenya, nama blognya, kita bisa menulis misalnya blog Raditya Dika. Pada akhirnya kita nggak akan bisa lepas dari SEO. Dan selanjutnya adalah cerita fiksi. Sama seperti yang tadi, kurang lebih tingkat pencariannya akan kecil juga. Tapi kalau kita misalnya mempunyai ciri khas misalnya, kalau kayak di Kakitan sendiri, di awal selalu kita buat salam Mas Bro dan Mbak Bro. Otomatis ketika orang mencari itu akan diarahkan ke kakitan.com. Penjelasan kita ini pada akhirnya sebagian besar sebelum kita masuk ke berita ini adalah penjelasan yang disampaikan oleh Mas Bro dan Mawan di websitenya di panduan IM. Dia menyatakan nggak semua orang pada akhirnya perlu, tapi kita sedikit menambahkan juga kenapa kita menganggap itu perlu.
Contoh yang terakhir adalah berita. Kalau kita sudah install aplikasi berita, misalnya detik.com, ya kita nggak akan butuh yang namanya SEO untuk mencari informasi-informasi gitu. Tapi untuk menguatkan pendapat kita kenapa semua orang pada akhirnya butuh SEO, contohnya berita hari ini, berita terbaru, dan berita terkini, kita menemukan bahwa pencarian kata kunci berita hari ini, berita terbaru, dan berita terkini itu masih tinggi pencariannya. Itu sekitar 100.000 sampai 1 juta, dan juga berita terkini 1 juta sampai 10 juta. Contoh, kita buat contoh di sini yang paling banyak dicari berita terkini. Kalau kita ketikkan ke mesin pencari, jumlah hasil yang dihasilkan itu sekitar 142 juta. Jadi masih banyak orang yang sebenarnya mencari kata kunci ini. Dan selanjutnya, jumlah pencarian kata kunci ini kita cari tadi memakai keyword planner. Nanti kita akan tampilkan dalam tulisan ini. Kalian bisa berkunjung ke tulisan ini, lihat langsung screenshot yang sudah kita sediakan. Nah, kalau kita sudah melihat tadi ada website-website yang ya cenderung butuh itu apa SEO, tapi ada website lain yang benar-benar sangat membutuhkan SEO. Kita akan bahas secara singkat saja karena kan nanti terlalu panjang, tapi kita bisa bahas di video-video selanjutnya. Kita buat daftar website ini berdasarkan abjad ya. Contoh misalnya untuk affiliate atau CPA marketer. Pada dasarnya website-website yang menjual hosting, domain itu memakai teknik SEO. Yang sering kita jadiin bahan bacaan adalah Niaga Hoster misalnya. Selanjutnya, blogger profesional juga membutuhkan SEO. Contoh yang sudah kita temuin yaitu panduan IM dan kekitaan sendiri. Selanjutnya yang nomor 3, pemilik toko online atau e-commerce. Bukalapak, Tokopedia, Traveloka, mereka sudah memakai teknik SEO ini. Selanjutnya pemilik website bisnis ya, tentu tadi Niaga Hoster juga website bisnis, Dewa Web juga website bisnis, mereka memakai itu. Untuk nomor 5 sama 6 kita belum menemukan sih pengembang software yang berbasis web, terus pengusaha yang mau pemasaran online, kita belum menemukan secara spesifik, tapi mereka jelas membutuhkan SEO. Contoh yang selanjutnya adalah penjual barang atau jasa lewat internet, kayak kita sendiri, kita menjual jasa SEO, konsultan SEO, kursus SEO, belajar SEO, kita menjual jasa itu, jadi kita termasuk juga di dalamnya. Itu kenapa kita memakai teknik SEO ini. Yang nomor 8 adalah profesional memanfaatkan website untuk membangun reputasi. Di sini bisa termasuk pengacara, kantor hukumnya mereka, politisi juga. Selanjutnya yang nomor 9, profesional yang memiliki portofolio online, pembicara di seminar-seminar misalnya sering kita temuin, mereka pada akhirnya juga butuh SEO untuk website mereka. Selebriti, YouTuber, selebgram, artis, mereka juga membutuhkan SEO untuk meskipun mereka nggak punya website, tapi mereka akan membutuhkan SEO juga untuk YouTube mereka misalnya. Kurang lebih itu Mas Bro dan Mbak Bro yang bisa kita bahas kalau ditanyakan apakah semua orang wajib paham soal SEO. Kalau kalian masih ada pertanyaan nanti silakan masuk ke komentar, nanti tinggal kalian tanya ke videonya, atau kalian ingin langsung berdiskusi dengan konsultan SEO kita, bisa klik link ini, nanti akan langsung tersambung dengan WhatsApp yang kita punya. Pada akhirnya semua obrolan-obrolan kita sebelumnya itu adalah bagian dari belajar SEO untuk pemula bagian 1. Ini adalah bab pembuka. Nanti akan ada belajar SEO untuk bab kedua, di mana kita akan membahas lebih banyak tentang teknis. Di video selanjutnya, kita akan membahas tentang bisa nggak sih website atau blog kita sukses tanpa pakai SEO. Begitu dulu untuk video kita hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Silahkan berlangganan supaya kita akan lebih banyak lagi ngobrol tentang apa saja yang berkaitan sama SEO. Senang bisa berbagi, pasti bermanfaat. Selamat berkarya.